Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Baik. Ayo dipimpin sama Aksen. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak masuk siapa hari ini? Yang tidak masuk siapa? Lupus masuk nggak? Agak Nggak. Kenapa lupus nggak masuk? sakit. Sakit apa lupus? Tahu? Nggak tahu. Dari kapan lupus sakit? Nggak tahu juga. Enggak. Kuncinya perhatikan kata-kata miss. Perhatikan kata-kata miss. Paham? Ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga, nah yang ini empat. Nah yang ini kemarin kalian sudah ke Cimory. Cimory kalian melihat ada kambing, ada domba, ada kura-kura, ada burung, ada apa lagi tadi? Ada biawak. Nah ini berkaitan dengan mata pelajaran yang akan Miss bahas hari ini. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu teks fabel. Dibuka buku catatan kalian dan buku paketnya dipersiapkan. Yang kedua, pencapaiannya kalian bisa menemukan informasi apa aja yang ada di fabel. Di fabel itu isinya apa aja sih? Informasinya apa aja? Ceritanya bagaimana? Siapa pemainnya? Tadi udah disebutkan. Ada kambing, ada apa lagi? Domba, apa lagi? Biawak, ada burung. Nah, fabel masuknya ke cerita hewan. Setelah kamu tahu tokohnya, kamu bisa menganalisis. Hari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancilnya Wow, banyak kerbau. Benar. Baik. Dari hasil yang kalian tonton tersebut, saya mau tanya, siapa tokoh yang ada pada cerita tersebut? Buaya, lalu kancil, lalu harimau, lalu ada kerbau. Tokohnya siapa? Tokohnya apa? Hewan atau binatang. Tempatnya ada di mana? Di hutan. Apa ada lagi? Sungai. Lalu ada semak-semak tidak? Tidak. Ada semak-semak atau tidak? Alurnya bagaimana? Ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita tersebut tadi kalian sudah bilang ada tokohnya hewan. Tempatnya adanya di hutan. Ada sungai. Berarti fabel dapat dikatakan cerita yang tokohnya adalah hewan. Tokoh utamanya adalah binatang. Binatang kok bisa ngomong ya? Binatang kok bisa mengerjai temennya yang lain ya? Berarti sikapnya sama nggak sama manusia? Sama. Tanpa ada campur baur, ada di pasar, di desa, itu bukan. Yang alami itu pure semuanya ada di alam. Terkecuali yang adaptasi. Yang adaptasi itu kalau kalian bisa lihat ada cerita hewan yang ambil tempatnya itu di perkotaan, yang ambil tempatnya itu di sebuah pedesaan. Itu sudah adaptasi. Di sini ada pengertiannya. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Berarti hewannya tempatnya ada di alam nyata, di hutan yang benar-benar di hutan, di sawah ya ada di sawah, di kolam di kolam. Kalau yang adaptasi, otomatis itu tokohnya itu mengubah watak aslinya. Jadi hampir menyerupai. Unsur intrinsik cerita fabel ini sama halnya dengan kalian yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang menggambarkan latar tempat, waktu, dan suasana berdasarkan
ada Zakia, ada Sumi, ada Hafiz, ada Kaila. Berarti Abang Hafiz posisinya tetap sama. Yang lain yang posisinya berubah pindah ke kelompok 1 ya kelompok 1. Silakan pindah dulu posisi. Ayo, pindah posisi. Silakan nengok ya. Kamu nanti yang tes ini harimau tinggal pakai ini. Nanti kalau jawabannya nggak cukup kamu bisa tuliskan ini. Nanti saya jelaskan. Itu di situ jelaskan jawabannya. Ya berarti kita tinggal 1 jam pelajaran lagi ya. Itu di belakangnya. 1, 2. Nah ini kamu baca dulu, dicari dulu di situ tokohnya siapa, penokohannya bagaimana, latarnya seperti apa. Silakan dikerjakan. 1 orang boleh menjadi notulen, berarti orang yang mencatat. Diskusinya dipersilakan buat ke kelompoknya. Oke silakan. Saya beri waktu 15 menit. Jika ada yang kurang mengerti, Miss saya mau tanya ini maksudnya jawabnya bagaimana ya? Boleh. Silakan ditanya. Nah, sebelum Miss duduk ada pertanyaan. Apa kalian mau ice breaking dulu biar semangat? Bisa tepuk semangat nggak? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Iya, ini sedikit kalimatnya. Yang ini misalkan atau tempatnya di hutan. Oh, buktikan atau tempatnya pada suatu hari kancil tinggal di hutan. Ada di teksnya. Berarti yang dibuktikan sama kalimat itu yang ada di dalam. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Ya, kenapa? Boleh lewat, boleh. Nanti kalau nggak buat kan ada yang nomor berikutnya. Maaf. Jadi bilang gitu. Oh bagi, ya. Ayo bagi-bagi. Mana yang bagian latar, mana yang tepat. Kelompok 2 dan kelompok 1 siap? Oke. Nah nanti kelompok 2 mengomentari hasil dari diskusinya kelompok 1. Kelompok 1 nanti mengomentari dari hasil diskusinya kelompok 2. Saya persilakan kalau gitu kelompok 1 mempresentasikan. Siapa yang ingin mempresentasikan? Moral kebaikan atau etika. Tokohnya seekor kuda, penokohannya kuda memiliki jahil lupa diri. Latar tempatnya di ladang gandum, semak-semak dan hutan. Seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum. Pada waktu pagi hari, para binatang mulai mencari makanan dan beraktivitas. Kuda itu telah mulai memakan gandum yang ada di ladang itu. Suasana latar waktunya pagi hari saat para binatang mulai mencari makan. Suasananya bahagia, kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Alur cerita ini memiliki alur cerita maju, di mana cerita dijelaskan dari rangkaian peristiwa awal sampai akhir cerita, mulai dari sang kuda menemukan kulit harimau sampai pada ia ketahuan hanya memakan kulit harimau saja dan tidak bisa lagi menakuti hewan lainnya. Anak-anak jangan suka menjadi atau menakuti nanti akan. Oke, kelompok 2 ada komentar tentang presentasi ke diskusi kelompok 1. Ada yang mau berkomentar? Tidak. Oke, kalau itu dari Miss ya. Untuk kelompok 1, pertama kalian menjelaskan tokohnya belum detail sayang. Kan di situ tokohnya apa cerita apa? Kuda berkulit kuda berkulit harimau. Di situ kalau tidak salah ada beberapa tokoh ya Nak ya. Kalian hanya mampu menuliskan tokoh
berubah, ya nggak? Iya, itu tidak dituliskan secara ketat. Tapi kalian sudah keren dengan waktu yang singkat, bisa menyelesaikan tugas kalian dengan baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 saya persilakan. Boleh ke depan. Bacakan dulu dari judul ceritanya ya. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari kelompok 2 ini disampaikan tentang LKPD. Ciri-ciri fabel tokohnya binatang, latar belakang tokoh seperti manusia, berlatar tempat di hutan, sungai, kebun, atau bernuansa alam. Ceritanya singkat, memiliki pesan cerita tentang budi pekerti, moral, kebaikan, atau etika. Tokohnya semut dan belalang sumba. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota berjumlah yang sangat banyak. Latar tempatnya di kebun anggur dan latar waktunya musim gugur dan musim dingin. Suasana bahagia, heran dan kaget dan sedih. Awal cerita peristiwa awal sampai akhir cerita dimulai dengan penggambaran tokoh semut yang giat bekerja. Amanat bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang, serta memikirkan masa depan. Terima kasih. Oke, ada tanggapan atau ada pendapat dari kelompok 1? Tidak ada? Kalian paham yang dijelaskan oleh kelompok 2? Oke, untuk kelompok 2 ini ceritanya tentang belalang sembah. Jadi ada tokoh si belalang sembah dan ada tokoh dari semut. Mereka mempunyai karakter yang sangat berbeda. Kalau semut sangat rajin, belalang sembah itu orangnya senang main. Hewannya senang main. Nah, untuk yang kelompok 2, untuk menjelaskan ciri-ciri fabelnya sudah sangat detail. Ciri-ciri fabelnya sudah dijelaskan tadi dari tokoh sampai ke latar ke tempat. Nah, dari lantai tempat, nah tokohnya itu sudah diceritakan, dituliskan dengan sangat baik. Lalu latarnya juga sudah dituliskan dengan baik. Lalu suasananya juga sudah dituliskan dengan baik. Tetapi ulang, kaget, dan sedih tidak dijabarkan dengan kalimat. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan, teman-teman kalian yang mendengarkan bingung, herannya bagaimana? Kagetnya seperti apa? Sedihnya bagaimana? Kagetnya itu si belalang sembahnya kaget melihat semut masih bekerja untuk mencari makan. Sedihnya ketika belalang sembah kelaparan saat musim dingin karena tidak mencari makan saat di musim gugur. Tepuk tangan untuk kedua. Oke, jadi bisa saya simpulkan, kalian sudah tahu apa itu dari cerita fabel. Sekarang kita masih hanya membahas bagian dasarnya saja dari cerita fabel karena masih pertemuan pertama, masih mengidentifikasi informasi. Kalian baru hanya menemukan sekelupas aja apa sih itu fabel. Fabel itu informasinya ada apa saja. Tadi sudah saya jelaskan contohnya si kancil dan buaya. Hari ini kalian belajar apa ya? Cerita fabel. Lalu belajar apa aja? Kamu bisa ngomong tapi malu. Oke, habis. Kita belajar apa? Iya, cara menganalisis teks fabel. Lalu apa lagi? Menentukan teks fabel. Ada lagi pertanyaan? Sudah bel? Berarti kita sudah 2 jam pelajaran untuk pertemuan ini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kita membahas lebih detail lagi dan lebih dalam lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan dipimpin doa untuk buku-bukunya dirapikan. Kita pimpin untuk pulang. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam.